Polisi mengungkap fakta baru terkait kasus pembunuhan Indriana Dewi Eka yang jasadnya ditemukan di Banjar, Jawa Barat. Salah satu pelaku, Devara Putri, merupakan calon anggota legislatif dari Partai Garuda. Polisi mengungkap fakta baru terkait kasus pembunuhan Indriana Dewi Eka yang dilakukan teman prianya, Didot Alfiansah dan Devara Putri Prananda, pacar pertama Didot, lewat bantuan eksekutor Muhammad Reza. Pelaku, Devara Putri, merupakan calon anggota legislatif dari Partai Garuda, Dapil Jawa Barat 11, yang meliputi Kabupaten Majalengka, Sumedang, dan Subang. Devara merupakan salah satu otak pembunuhan Indriana. Menurut polisi, motif pembunuhan berawal karena masalah cemburu. Devara Putri dan Didot merencanakan pembunuhan Indriana dengan membawa ke kawasan Sentul, Bogor. Korban dieksekusi oleh Muhammad Reza. Leher korban dijerat dengan ikat pinggang di dalam mobil. Eksekutor dijanjikan uang senilai 50 juta rupiah. Jasad korban sempat dibawa ke Jakarta, kemudian ke Cirebon dan ke Kuningan, sampai akhirnya dibuang di wilayah Banjar. Motifnya sementara ini karena cemburu. Nah, perempuanlah yang meminta para pelaku untuk melakukan pembunuhan terhadap korban. Jadi DA dan DP ini sepasang kasih, tapi korban juga kasih daripada DA. Jasad Indriana Dewi Eka ditemukan terbungkus spray di pinggir jalan raya Banjar Cimaragas Ciamis, Kota Banjar, Jawa Barat. Penemuan jenazah korban berawal dari seorang pesepeda yang mencium aroma tak sedap saat melintas di jalan tersebut. Para pelaku ditangkap di Jakarta dan kini telah jadi tersangka. Mereka terancam pembunuhan berencana dengan ancaman maksimal pidana mati. Tim Liputan iNews melaporkan. Satuan Reserse Narkoba Polres Batubara berhasil meringkus seorang pria terduga pengedar narkotika jenis sabu di perkebunan kelapa sawit. Ya, dalam penggerebekan itu pemirsa, petugas menyita sebanyak 4,6 gram narkotika jenis sabu. Tersangka berinisial MAP tidak berkutik saat petugas meringkus dan menggeledah tubuhnya. Dari dalam kantong baju ditemukan 28 paket kecil sabu seberat 4,6 gram. Tersangka ditangkap saat tengah bersembunyi di kebun sawit di Desa Simpang Kopi, Kecamatan Seisuka, Batubara, tidak jauh dari rumahnya. Kepada polisi, tersangka mengaku dirinya sudah menjalankan bisnis haram ini selama 6 bulan terakhir. Jadi ketika dia menawarkan barang, menjual, yang mana sebelumnya dia merupakan target operasi kita, di situ anggota melaksanakan undercover, membeli barang. Ketika itu juga dalam hal tertangkap tangan berhasil kita amankan 28 paket. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara. Dari Batubara, Sumatera Utara, Fadli Pelka, iNews melaporkan. Ya pemirsa, geram melihat terduga pelaku pencabulan tak juga diciduk polisi. Puluhan warga menggeruduk rumah pelaku. Ya, sebanyak 7 anak di bawah umur diduga menjadi korban pencabulan. Puluhan warga mendatangi rumah terduga pelaku pencabulan pada Minggu siang. Warga yang kesal dan geram meminta segera terduga pelaku untuk diamankan dan dibawa ke kantor polisi. Diketahui sebelumnya terduga pelaku berinisial IK dilaporkan para orang tua korban ke pihak kepolisian karena diduga melakukan pencabulan terhadap anak-anak mereka. Sebanyak 7 anak di bawah umur diduga menjadi korban pencabulan oleh terduga pelaku. IK melakukan aksinya di dalam rumah dengan cara mengiming-imingi para korban diberi koin untuk bermain capit boneka. Warga pada datang tadi, ya, karena warga mungkin melihat pelaku ini keluar dari rumah gitu. Kok enak banget, tanggapannya kok enak banget, kok dia udah salah, kayaknya santai banget gitu, keluar rumah, naik motor, belanja, dengar-dengar sih dari warga katanya gitu. Untuk menghindari amukan warga, kini terduga pelaku telah diamankan petugas kepolisian dan menjalani pemeriksaan oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Metro Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan.
Adanya masalah usia penetapan tersangka, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mendorong agar dilakukan mediasi dalam kasus perundungan di sekolah elit di Serpong. Ya, namun salah satu keluarga korban menolak dan akan terus berjuang hingga ke pengadilan. Usai melakukan gelar perkara, polisi menetapkan 4 orang tersangka dan 8 anak berkonflik dengan hukum atau ABH dalam kasus dugaan perundungan di Binus School Serpong, Tangerang Selatan, Banten. Keempat tersangka dijerat pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Anak dan tindak pidana kekerasan seksual. Pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mendorong Polres Tangerang Selatan mengupayakan diversi dalam kasus ini. Kemen PPA beralasan dalam kasus ini ada anak yang berkonflik dengan hukum. Sini ada anak berkonflik dengan hukum yang perlu kita perhatikan untuk mendapatkan hak-haknya sesuai dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, di mana anak berkonflik dengan hukum perlu mendapatkan bantuan hukum termasuk hak pendidikan. Maka dari itu kami juga mendorong upaya kepada Polres Tangerang Selatan untuk upaya diversi sesuai dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, karena memang ancaman pidananya juga di bawah 7 tahun, sehingga kita berpatok pada aturan tersebut. Semoga upaya diversi itu dapat segera dilaksanakan. Keluarga korban tidak menutup pintu atas upaya diversi ini. Namun melalui kuasa hukumnya, keluarga korban akan terus memperjuangkan hingga pengadilan. Ikuti langkah tersebut karena itu adalah kewajiban formil atau perintah undang-undang dalam tingkat kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan. Akan tetapi yang harus kita ketahui bersama, diversi dapat terwujud apabila berdasarkan kesepakatan dengan anak korban maupun orang tua korban. Lalu berikutnya kita harus tahu bahwa salah satu syarat diversi adalah menghindari stigma negatif di masyarakat. Peristiwa perundungan terjadi pada 2 dan 13 Februari 2024. Perundungan pertama dilakukan dengan dalih tradisi, tak tertulis sebagai tahapan bergabung dalam kelompok. Sementara perundungan kedua dilakukan karena korban menceritakan perundungan yang dialaminya kepada saudara korban. Dalam kasus ini polisi telah memeriksa 17 saksi dan 2 ahli, termasuk artis Vincent Rompis. Anak Vincent kini berstatus sebagai anak berkonflik dengan hukum. Tim Liputan iNews melaporkan. Setelah video Kiai Haji Abdullah Gimnastiar atau AA Gim menegur remaja yang tengah nongkrong viral, sebuah minimarket di lingkungan Pondok Pesantren Darut Tauhid Bandung, Jawa Barat disegel. Penyegelan itu dilakukan karena minimarket belum memiliki izin dan dilarang beroperasi sementara waktu oleh petugas. Di sini gimana campur laki perempuanan? Hei, merokok di pesantren gini kan gak enak pesantren. Ustadz Kondang Kiai Haji Abdullah Gimnastiar atau AA Gim menegur sekelompok remaja yang tengah asik menongkrong di sebuah minimarket yang berada di dekat pondok pesantren miliknya Darut Tauhid. AA Gim membagikan video yang mengandung keresahannya itu di media sosial. Menurutnya perilaku remaja ini tidak pantas dilakukan karena berada di lingkungan pondok pesantren dan terjadi hingga larut malam. Usai video ini viral, petugas Satpol PP mendatangi lokasi. Ternyata minimarket ini diketahui belum memiliki izin. Dan berdasarkan hasil pemeriksaan kami di lapangan, telah terjadi 3 pelanggaran yang dilakukan oleh kegiatan usaha tersebut. Yaitu pertama, pelanggaran terhadap perizinan, kemudian juga terhadap gangguan tantibum serta jam operasional. Atas tindakan pelanggaran tersebut, kami melakukan tindakan dengan melakukan penghentian kegiatan sementara. Ternyata tidak ada izin sama sekali, padahal beroperasinya 24 jam dengan aktivitas yang seperti kita lihat sendiri dalam tayangan tersebut. Siang malam terjadi hal-hal yang kurang nyaman bagi yang mau ibadah ke masjid, apalagi kalau jam tahajud itu tidak sedikit yang berpacaran atau ya tindakan-tindakan yang sangat tidak etis sama sekali untuk berada di sekitar masjid, pesantren dan masyarakat yang sudah kondusif di sini berusaha untuk menjadi lebih baik. Usai penyegelan, rencananya pihak Satpol PP akan memanggil pemilik minimarket untuk dimintai keterangan.
Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Fikran, iNews melaporkan.